Lihatlah, pasukan belakang sudah dicerai-beraikan. Lihatlah bendera Kula Kelapa berkibar memberi pertanda arah serangan ke induk pasukan musuh. Berkata Ki Sukasrana kepada Ki Bancak di sebuah gumuk terpisah dari medan pertempuran bersama dengan beberapa prajurit menjaga bende Ki Prabu Segara. Maka kembali terdengar suara bende Ki Prabu Segara terdengar bergema memberi tanda-tanda yang hanya dapat dimengerti sendiri oleh semua pasukan Raden Wijaya. Sementara itu di hari yang sama, jauh dari Padang Kadungan, sebuah jung Singasari terlihat tengah merapat di Bandar Ujung Galuh. Ternyata penumpang jung besar Singasari itu adalah sejumlah pasukan Singasari yang baru saja kembali dari tugasnya. Mereka adalah pasukan Singasari yang diutus langsung oleh Raja Kertanegara menjalin hubungan persahabatan dengan para penguasa dari tanah Melayu. Ada bersama mereka adalah Senapati Mahesa Pukat dan Kebo Arema, dua orang kepercayaan Raja Kertanegara. Bukan main terkejutnya Mahesa Pukat dan Kebo Arema manakala seorang prajurit di benteng tanah Ujung Galuh bercerita tentang perubahan kekuasaan yang terjadi di masa pelayaran mereka meninggalkan bumi Singasari. Prajurit di benteng tanah Ujung Galuh itu juga bercerita tentang perkembangan terakhir di mana saat itu Raden Wijaya dan pasukan Mongol bersama tengah menuju kota Raja Kediri. Raja Kertanegara telah wafat. Raja Jayakatwang menjadi penguasa baru di tanah ini, berkata Kebo Arema seperti bergumam kepada dirinya sendiri dengan mata seperti menerawang jauh ke tempat kosong dengan pandangan hampa. Ada sebuah pasukan besar turun hari ini dari jung besar Singasari, berkata seorang prajurit datang menghadap Ki Sandikala di pesanggerahannya. Tempatkan mereka untuk sementara di benteng tanah Ujung Galuh. Aku akan segera datang mengunjungi mereka, berkata Ki Sandikala yang telah ditunjuk berwenang penuh oleh Raden Wijaya di bumi Majapahit. Terlihat Ki Sandikala telah keluar dari pesanggerahannya hendak menuju benteng tanah Ujung Galuh bersama seorang prajurit yang mengantarnya. Namaku Nambi. Di tanah Ujung Galuh ini orang memanggilku sebagai Ki Sandikala. Aku hanya seorang pendeta dari Lamajang yang kebetulan diberikan wewenang penuh oleh tuanku Raden Wijaya menjaga bumi Majapahit dan benteng tanah Ujung Galuh ini, berkata Ki Sandikala memperkenalkan dirinya kepada Mahesa Pukat dan rombongannya. Mahesa Pukat dan Kebo Arema langsung memperkenalkan diri mereka, juga rombongan yang mereka bawa bersama dari tanah Melayu. Perkenalkan, ini Dara Jingga dan ini Dara Petak, dua orang putri Raja Tanah Melayu yang sengaja datang untuk menemui suami dan anak mereka di Jawa Dwipa ini, berkata Mahesa Pukat setelah memperkenalkan dirinya juga memperkenalkan semua orang rombongannya yang ikut bersamanya dari tanah Melayu. Tuanku Raden Wijaya dan Tuan Senapati Mahesa Amping sering bercerita tentang kalian berdua, berkata Ki Sandikala penuh kegembiraan diperkenalkan oleh dua orang wanita jelita dari tanah Melayu yang diketahui adalah Ibunda Jayanegara dan Aditya Warman. Kedua putra kalian pasti gembira melihat bundanya ada di bumi Majapahit, berkata kembali Ki Sandikala kepada Mahesa Pukat dan rombongannya itu dan menawarkan untuk segera ke bumi Majapahit. Bukan main gembiranya Dara Jingga dan Dara Petak mendengar berita bahwa kedua putra mereka berada di bumi Majapahit. Mari kita kembali ke Padang Kadungan menengok sebuah peperangan yang masih terus berlangsung.
terdengar suara bendeki Prabu Segara bergema, berputar-putar terbawa angin, mendengung mengisi setiap telinga para prajurit yang tengah bertempur. Ternyata gema irama bendeki Prabu Segara itu adalah sebuah isyarat agar gerak pertempuran pasukan Raden Wijaya berputar dalam 3 irama, gerak menusuk pasukan Enu Kediri dari 3 penjuru. Malang menimpa pasukan Enu Kediri itu yang dikepung dari 3 arah. Di hadapan mereka, pasukan Enduk yang dipimpin langsung oleh Raden Wijaya sudah membuat mereka sesak terhimpit oleh tekanan-tekanan pasukan yang sudah berpengalaman dalam peperangan mereka. Para prajurit Singasari yang sudah dikenal sangat mahir dalam berperang secara berkelompok, di samping juga mereka sangat terampil bertempur secara perorangan. Dan pasukan Induk Kediri benar-benar terasa tertekan ketika di 2 sisi mereka ditambah tekanan serangan 2 pasukan musuh. 2 barisan bala prajurit yang telah menyelesaikan tugas mereka, memecah lambung pertahanan lawan dan mencerai-beraikan pertahanan belakang mereka. Gila! Kembali terdengar umpatan dari mulut Patih Kebo Mundarang yang merasakan tekanan para prajuritnya. "Jangan banyak mengumpat," berkata Raden Wijaya sambil melenting cepat menghindari sabetan keris Patih Kebo Mundarang. "Kuhabisi nyawamu hari ini," berkata Patih Kebo Mundarang langsung mengejar ke arah Raden Wijaya kembali. Wajah Patih Kebo Mundarang yang hitam itu menjadi bertambah kelam dengan sorot mata tajam begitu menyeramkan, dipenuhi kegeraman hati bahwa sejauh ini dirinya masih belum juga menyelesaikan pertempurannya dengan seorang yang masih muda, jauh dari usianya yang sudah hampir menjelang setengah abad. Dan ternyata Raden Wijaya sudah dapat mengukur tingkat tataran ilmu Patih Kebo Mundarang, namun masih saja terus mempermainkannya sambil mengawasi suasana pertempuran pasukannya yang dilihatnya sudah berada di atas angin. 2 senapati pengapitku sudah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Mereka telah mengepung pasukan Induk lawan dari 2 sisi arah, berkata Raden Wijaya dalam hati sambil terus menghindari terjangan keris Patih Kebo Mundarang yang diketahui penuh dengan hawa racun yang kuat, hawa kematian. Perlahan tapi pasti pasukan Kediri satu persatu terjungkal ke tanah, tak mampu lagi bergerak, berkurang dan semakin berkurang, dikepung dan ditekan dari 3 arah serangan. "Sekali tergores kerisku, kamu akan mati binasa, wahai anak muda Tumapel," berkata Patih Kebo Mundarang sambil mengangkat kerisnya tinggi-tinggi, seakan ingin mengerahkan puncak tataran ilmunya membinasakan anak muda Tumapel yang dikatakan sangat sombong itu, Raden Wijaya. Benar sekali, Patih Kebo Mundarang memang telah mengerahkan puncak tataran ilmu. Terlihat keris di tangannya berputar-putar seperti sebuah gangsing menerjang ke arah Raden Wijaya dengan lebih cepat lagi dari sebelumnya. Tapi Patih Kebo Mundarang tidak mengetahui bahwa anak bangsawan Tumapel itu mempunyai tataran ilmu jauh darinya. Tidak diketahui lagi sudah berada di dasar langit mana puncak tataran ilmu sebenarnya. Terlihat wajah Raden Wijaya tersenyum ke arah Patih Kebo Mundarang yang tengah memutar kerisnya seperti gangsing berputar kencang menerjang ke arahnya. Keris Patih Kebo Mundarang seperti gangsing berputar begitu keras, semakin mendekati Raden Wijaya yang masih tegap berdiri tidak bergeser sedikit pun. Dan Raden Wijaya tidak bergeming sedikit pun dari tempatnya, manakala jarak serang keris Patih Kebo Mundarang sudah berada dalam jarak serang yang tidak mungkin dihindari.
Wajah hitam Patih Kebo Mendarang seperti bersinar penuh kegembiraan ketika dengan kecepatan ilmu puncaknya meluncur ke arah jantung Raden Wijaya. Keris di tangan Patih Kebo Mendarang seperti menembus sebuah kapas halus, seperti hilang masuk ke dalam sebuah benda tak berwujud, tenggelam, terserap, menghilang punah. Wajah hitam Patih Kebo Mendarang seketika menjadi pucat pasi, merasakan kulit tubuh Raden Wijaya tidak terluka, tertembus kerisnya. Sebaliknya merasakan kulit tubuh di bawah pusarnya tertembus sebuah benda tajam. Wajah hitam Patih Kebo Mendarang menjadi lebih pucat lagi, menjadi dingin seketika karena di bawah pusarnya tertanam sebuah benda tajam. Keris naga sasra di tangan Raden Wijaya telah menembus tubuhnya. Terlihat tubuh Patih Kebo Mendarang runtuh jatuh ke bumi perlahan. Nyawanya sudah terbang bersama kulitnya yang tertembus hawa keris keramat yang sangat ampuh. Seampuh 1000 bisa ular yang paling ampuh mematikan. Itulah keampuhan keris naga sasra warisan Raja Erlangga yang berada di tangan Raden Wijaya, yang terlihat dicabut perlahan dari tubuh Patih Kebo Mendarang. Kematian Patih Kebo Mendarang begitu menggemparkan. Para prajurit Kediri seperti tidak percaya dengan apa yang terjadi di tengah pertempuran mereka. Semua orang di Kediri sudah mengetahui kesaktian ilmu Patih Kebo Mendarang yang sukar sekali mencari lawan tandingnya saat itu. Tapi hari ini menyaksikan sendiri bahwa Patih Kebo Mendarang yang sakti itu telah dibinasakan oleh seorang musuh mereka yang masih muda, Raden Wijaya. Bersama dengan kematian Patih Kebo Mendarang, pertahanan induk pasukan Kediri itu memang sudah semakin rapuh menyusut. Ditambah dengan kabar kematian panglima perang mereka, seperti menambah susut jiwa semangat para prajurit Kediri. Dan tekanan dari 3 arah pasukan Raden Wijaya ikut menambah rasa putus asa prajurit Kediri itu. Tidak dapat dibendung lagi, semangat bertempur para prajurit Kediri seperti telah hilang. Satu persatu jatuh berguguran di dalam setiap kepungan para prajurit Raden Wijaya yang tidak pernah lepas dari uger-uger perang berkelompok, meski keadaan dan suasana peperangan telah berpihak kepada mereka. Mereka para prajurit Raden Wijaya sangat menjunjung arti disiplin. Mereka telah digembleng begitu lama untuk itu dan telah banyak makan garam asam dalam perang-perang mereka. Terlihat Maesa Amping, Putut Prastawa dan Putu Risang hanya berdiri mengawasi pertempuran yang sudah diketahui ujungnya itu. Satu persatu prajurit Kediri sudah begitu putus asa, tidak punya hati lagi untuk melanjutkan pertempuran. "Aku menyerah," berkata seorang prajurit Kediri yang melempar pedangnya sebagai tanda menyerah, diikuti oleh beberapa kawannya. Dan langit di atas padang Kadungan terlihat sudah begitu redup teduh bersama awan hitam bergerumul terbang menghalangi cahaya sinar matahari yang sudah mulai gelisah turun merayapi dinding lengkung langit sebelah barat. Wajah padang Kadungan teduh sepi tanpa suara denting senjata beradu, tanpa suara sumpah serapah lagi. Hanya sesekali terdengar suara rintihan. Beberapa orang terluka di tubuhnya mengerang, merasakan rasa perih yang sangat. Juga beberapa orang telah menghembuskan napasnya, tidak tertolong lagi akibat luka yang banyak mengeluarkan darah. Mati di atas bumi tanah padang Kandungan. Dan hari telah berada di ujung senja di atas langit padang Kadungan. Seketika terlihat para prajurit Raden Wijaya dan para tawanan masih mengurus jenazah kawan mereka dan juga memisahkan orang-orang yang terluka untuk dirawat, ditolong jiwanya. Tenaga dan semangat para prajurit harus dipulihkan.
peperangan ini bukan peperangan terakhir kita," berkata Raden Wijaya membawa kembali pasukannya kembali ke barak-barak sederhana di kaki Bukit Kadungan di dalam perlindungan sebuah kerapatan hutan yang melindungi mereka dari sergapan yang mendadak yang dapat saja terjadi. Sementara itu di waktu yang sama 13.000 pasukan Mongol sudah bergerak dari arah utara kota Raja Kediri. Sebagaimana perhitungan panglima perang pasukan Mongol itu bahwa mereka akan sampai di kota Raja di saat tengah malam. Di saat semua orang di kota Raja Kediri masih tertidur, tidak akan menduga bahwa mimpi buruk mereka ada sebuah kenyataan pahit yang tidak akan pernah sedikit pun mereka lupakan. Dan malam itu berita tentang kekalahan prajurit Patih Kebo Mundarang telah merembes masuk ke kota Raja Kediri. Sebuah berita yang sangat mencekam, yang seperti sebuah kenyataan yang ingin mereka buang jauh-jauh. Hampir jauh malam setiap jiwa di dalam kota Raja Kediri seperti sukar sekali untuk memejamkan matanya. Berita kekalahan prajurit Kediri Padang Kadungan seperti pukulan yang keras memeningkan kepala mereka. "Putra kita mungkin tertawan atau gugur binasa di Padang Kadungan," berkata seorang lelaki tua kepada istrinya di sebuah rumah di kota Raja Kediri. Berawal dari berita kekalahan pasukan Patih Kebo Mundarang yang sudah merembes masuk di kota Raja Kediri, yang berlanjut pada rasa takut akan kedatangan pasukan Raden Wijaya menyerang kota Raja Kediri. Lucu memang bila malam itu di bumi kota Raja Kediri keadaan seperti terbalik. Ketika orang miskin menjadi bahagia, sementara para saudagar kaya merasa tidak beruntung hidup malam itu. Ketika para pengemis dan para pengembara dapat tidur nyenyak dimanapun mereka berada, sementara para pejabat istana tidak dapat tidur nyenyak di dalam rumah mewahnya sendiri yang berjajar sepanjang jalan utama kota Raja Kediri. Pasukan Raden Wijaya tidak datang malam ini. Begitu yang dipikirkan oleh hampir semua orang di kota Raja Kediri. Pasukan Raden Wijaya akhirnya menjadi mimpi buruk bagi mereka malam itu. Tapi malam itu mereka semua terbangun dari mimpi buruk mereka sendiri, bukan oleh pasukan Raden Wijaya, tapi oleh sebuah kenyataan yang sangat buruk yang tidak mereka sangka sama sekali. "Pasukan Raden Wijaya!" Hampir semua orang berteriak yang sama mengira bahwa pasukan Raden Wijaya malam itu telah datang menyerang kota Raja Kediri. Ketika mereka mendengar suara langkah kaki kuda bergemuruh masuk di sepanjang jalan kota Raja Kediri. Tapi dugaan mereka meleset jauh, karena yang datang masuk ke kota Raja Kediri bukan pasukan Raden Wijaya, tapi sebuah pasukan yang lebih besar dari yang diduga oleh siapapun. Sebuah pasukan yang sangat liar dari pasukan liar manapun di dunia telah datang memasuki kota Raja Kediri malam itu. Sebuah pasukan yang begitu besar, sebanyak 13.000 prajurit Mongol, datang memecahkan suasana malam yang sepi yang memang sudah mencekam sepanjang malam itu. 2.000 prajurit Kediri tidak dapat mempertahankan istana. 13.000 pasukan Mongol seperti air bah yang tidak dapat dibendung langsung meluluh lantakan setiap apapun di depan mereka. Terlihat banyak orang berlarian menyelamatkan diri di antara banyak rumah yang sudah mulai menyala terbakar. Jerit dan tangis terdengar hampir di seluruh penjuru dan sisi bumi tanah kota Raja Kediri. Kota Raja Kediri sudah terbakar. Seperti itulah bila pasukan Mongol menaklukkan sebuah kota, membakar semua rumah dan bangunan tanpa tersisa, mengambil dan merampok apapun yang berharga. Biadab. Seperti itulah kata yang dapat diucapkan untuk para prajurit Mongol setiap menaklukkan kota di dunia. Dan malam itu
telah menghinakan hampir semua gadis dan wanita di kota Raja Kediri. Api masih berkobar membawa menjilati kayu rumah-rumah megah di sepanjang jalan utama kota Raja Kediri. Iringi suara langkah kaki kuda seperti bayangan setan malam menakutkan terus mencari mangsa. Dan ratap tangis air mata seperti tidak pernah reda di sepanjang malam ternista itu. Sementara itu jauh di ujung malam, ketika cahaya pagi melukis lengkung langit menjadi warna kemerahan di sebuah hutan di kaki Bukit Kadungan, terlihat barak-barak sederhana berjajar di hutan itu dipenuhi para prajurit yang nampaknya masih terlelap tidur. Mereka adalah pasukan Raden Wijaya yang baru memenangkan sebuah pertempuran mereka kemarin di Padang Kadungan, mengalahkan musuh mereka, para prajurit Kediri. Di tengah kesunyian awal pagi itu terlihat sebuah barak dapur umum sudah mulai berasap, sebagai tanda bahwa di situ sudah ada sebuah kehidupan. Kesibukan para prajurit khusus yang bertugas menyiapkan ransum makanan untuk semua prajurit pasukan Raden Wijaya. Ternyata aku masih dapat melihat kembali ransum makanan pagiku, berkata seorang prajurit kepada kawannya ketika seorang petugas membawa sebuah ransum untuknya. Pagi kemarin, pagi hari ini atau pagi besok bagiku terasa hambar selama masih berada jauh dari tanah ujung Galuh, berkata kawannya itu dengan suara datar. Pasti yang kamu tengah pikirkan adalah si Surti, kemenakan Ki Barap yang membuka kedainya hingga malam di bandar tanah ujung Galuh, berkata prajurit itu mendebak pikiran kawannya. Hanya itu yang aku pikirkan. Aku memang telah berjanji untuk datang melamarnya, berkata kawannya seperti membenarkan tebakan prajurit di sebelahnya itu. Sementara itu di Padang Kadungan terlihat seorang lelaki tengah berjalan setengah berlari menuju ke arah hutan di kaki Bukit Kadungan. Nampaknya lelaki itu begitu tergesa-gesa untuk segera sampai di hutan di kaki Bukit Kadungan itu. "Mabujang!" berteriak seorang anak muda yang mengenal lelaki yang berjalan tergesa-gesa itu. Ternyata lelaki itu memang bernama Mabujang, terlihat menoleh ke arah anak muda yang memanggilnya dan langsung mendekati. "Kulihat wajahmu seperti tengah dikejar-kejar setan," berkata anak muda itu kepada Mabujang yang ternyata adalah Putu Risang. "Antarkan aku ke barak Tuan Raden Wijaya, ada berita penting dari kota raja," berkata Mabujang kepada Putu Risang. Mendengar perkataan Mabujang, nampaknya Putu Risang tidak banyak tanya lagi, langsung membawa Mabujang ke barak Raden Wijaya. Bukan main terperanjatnya Raden Wijaya mendapat berita tentang kota Raja Kediri dari Mabujang. "Aku memang pernah mendengar bahwa pasukan Mongol telah menaklukkan banyak kota, tapi aku baru hari ini mendengar kebiadaban mereka, dan kita telah bersekutu dengan manusia liar seperti mereka," berkata Raden Wijaya seperti tercenung membayangkan suasana kota Raja Kediri seperti apa yang digambarkan dan diceritakan oleh Mabujang kepadanya. Matahari pagi di atas Padang Kadungan sudah tinggi, bersinar menghangatkan rerumputan hijau dan tanaman liar di sekitarnya, juga menyinari beberapa gundukan tanah merah yang berjajar rapi sebagai pusara tanpa tanda apapun. Sebuah iring-iringan pasukan Raden Wijaya terlihat sudah bergerak keluar dari bukit hutan Kadungan, seperti seekor ular raksasa keluar dari mulut hutan, merayap mendekati Padang Kadungan yang datar, hanya dirimbuni semak liar dan ilalang yang luas membentang. Semua mata seperti terpaku menoleh sebentar ke arah gundukan tanah merah itu. Terlintas di benak kepala mereka wajah mereka yang dikuburkan di sana. Mungkin seorang saudara, kawan mereka, atau wajah seorang musuh yang terbunuh di ujung pedang mereka sendiri. Tanah gundukan merah itu pun akhirnya terlewati,
menjadi sepi berkawan ilalang dan bunga semak liar. Sementara rombongan pasukan Raden Wijaya sudah semakin menjauh meninggalkan padang Kadungan. Tidak seperti ketika berangkat dari bumi Majapahit, pasukan itu nampaknya berjalan begitu lambat karena bersama mereka membawa begitu banyak tawanan dan orang terluka. Beberapa tawanan akan kita kembalikan kepada keluarganya bila kita telah tiba di kota Raja Kediri, berkata Raden Wijaya kepada Maesa Amping di sebelahnya, berjalan perlahan menyesuaikan dengan langkah kaki prajurit dan para tawanan di belakang mereka. Semoga dapat menjadi sedikit penawar duka untuk mereka, berkata Maesa Amping menyetujui perkataan Raden Wijaya mengembalikan tawanan kepada keluarganya. Rombongan pasukan Raden Wijaya masih terus bergerak melangkah menuju kota Raja Kediri. Hanya saja tidak selincah ketika mereka keluar dari bumi Majapahit, karena ada bersama mereka para tawanan perang dan banyak juga orang yang terluka. Dan Raden Wijaya harus menekan keinginannya untuk secepatnya sampai ke kota Raja Kediri, manakala dilihatnya matahari sudah berdiri tepat di atas puncak langit biru. Kita beristirahat di sini, berkata Raden Wijaya ketika rombongannya telah tiba di sebuah lembah di mana terlihat sebuah sungai kecil mengalir melintasi perjalanan mereka. Ucapan Raden Wijaya adalah sebuah perintah. Maka terdengar para penghubung memerintahkan para prajurit untuk beristirahat di lembah itu, sekedar menghilangkan kepenatan mereka setelah dari pagi mereka memang tidak pernah berhenti berjalan. Terlihat wajah orang-orang yang terluka seperti bersyukur sejenak, tidak merasakan rasa sakit yang sangat di atas tandu-tandu mereka yang terus bergerak sepanjang perjalanan. Luka yang masih basah dan tulang yang patah belum mereka memang sangat menyiksa bila sedikit saja ada guncangan. Sementara mereka terus terguncang selama perjalanan pagi menjelang siang itu.